Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayat dari 12 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan mempresentasikan materi bertanggung jawab kepada Allah. Sebelum kita bertanggung jawab kepada Allah, pertama kita ikrar syahadat, baru kita mendapatkan tanggungannya. Yang pertama, kita harus mengabdikan diri kepada Allah dengan beriman dan melakukan amal soleh dan mengikuti syariat dan menjauhi segala larangannya yang telah ditetapkan oleh agama. Yang kedua, melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala, memelihara dan mengawal agama Allah. Yang ketiga, melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Sebagai khalifah Allah di bumi, kita harus bertanggung jawab dan menyebarkan agama Islam. Yang keempat, menjaga kesucian agama Allah dengan menegakkan Islam, dengan berdakwah dan melaksanakan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh agama Allah, yang telah ditetapkan agama. Yang kelima, bertanggung jawab menjauh dan memelihara diri dan keluarga dari azab neraka. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah menentukan kesadaran diri setiap orang untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memudahkan masalah-masalah mengenai dirinya sendiri menurut sifat dasarnya. Manusia adalah makhluk bermoral, tetapi manusia juga pribadi. Karena merupakan seorang pribadi, maka manusia mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, berangan-angan sendiri sebagai perwujudan dari pendapat. Perasaan dan angan-angan itu membuat dan bertindak. Dalam hal ini manusia tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, sebagai seorang pelajar, kita harus mengerti dan menyadari posisi kita untuk senantiasa belajar dan mengerjakan segala pekerjaan rumah penuh dedikasi, karena hal-hal seperti itulah yang akan mempengaruhi kesuksesan kita sendiri. Pada akhirnya, hal-hal tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan orang lain, karena menentukan jalan hidup kita adalah kita sendiri, gitu. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Setiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarga. Dan tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, dan kehidupan. Misalnya, seorang anak memiliki tanggung jawab kepada keluarganya untuk selalu menjaga dan melindungi nama baik keluarganya setiap saat dengan cara bertindak berperilaku sopan dan berperilaku santun sesuai dengan aturan yang ada dalam masyarakat dan tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, itu penjelasan singkatnya seperti itu. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, karena manusia itu makhluk sosial. Sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial, karena membutuhkan manusia lain, maka ia harus berkomunikasi terhadap manusia lainnya. Sehingga dengan demikian, manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya punya tanggung jawab seperti anggota masyarakat lainnya agar dapat melangsungkan hidup dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup sendiri dan harus bermasyarakat dengan individu lainnya. Oleh karena itu, setiap anggota bermasyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dengan masyarakat. Misalnya, tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman lingkungan masyarakat tersebut. Begitu. Nah,
Selanjutnya ini saya akan menjelaskan lagi tentang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bagaimana sih kita buat bertanggung jawab terhadap lingkungan itu? Nah, yang pertama itu tanggung jawab terhadap lingkungan itu kita harus tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Nah, itu bisa menyebabkan banjir dan bisa menyebabkan pencemaran di sungai juga. Nah, yang kedua kita harus mengelola hasil limbah, botol-botol bekas, apapun hal lainnya untuk tidak mengotori lingkungan kita, agar juga bisa menjadi bahan usaha untuk menjadi usahalah di lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga kita harus menjaga lingkungan tetap bersih dengan cara rutin mengadakan gotong royong, pokoknya kegiatan bersih-bersih yang lainnya, agar lingkungan kita tuh terhindar dari segala penyakit, terutama demam berdarah. Nah, yang keempat itu kita harus menanami pohon di sekitar lahan kosong agar lingkungan kita tuh tetap oksigennya terjaga, karena pohon itu bisa menghasilkan oksigen. Yang kelima itu kita harus menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan sejak dini. Nah, yang keenam, melakukan upaya yang tegas untuk memberikan hukuman, membuat undang-undang tentang hukum pelaku rusak lingkungan jika ada oknum yang merusak lingkungan. Nah, yang ketujuh, kita tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan. Maksudnya adalah tidak memanfaatkan hasil alam secara berlebihan. Contoh, kita menggunakan tanaman obat untuk membasmi langkah yang harus kita lakukan adalah dengan cara tidak mengambil semua tanaman tersebut. Kita biarkan tanaman tersebut tumbuh dan berkembang biak. Ini untuk tanaman yang langka ya. Yang ke-8 nih, melestarikan tanaman yang langka dengan cara membudidayakan agar lingkungan kita tuh bisa menarik wisatawan dan lingkungan kita tuh menjadi bagus gitu loh. Sikap tersebut termasuk dalam tanggung jawab terhadap lingkungan dan mencintai keseimbangan alam. Itu guys, itu Pak. Nah teman-teman, ini yang terakhir, bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, suatu kenyataan lagi bahwa tiap manusia, tiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, melakukan semuanya sendiri. Bila perbuatan itu salah, maka ia harus bertanggung jawab terhadap negara. Nah, dalam bermasyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama, maka diadakannya kegiatan berbangsa dan bernegara, di mana masing-masing dari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk negara, yakni menjaga persatuan negara Republik Indonesia dengan mengikuti hukum dan tata tertib berbangsa dan bernegara yang telah ditetapkan oleh negara. Nah, saya simpulkan nih, menurut saya dari semua tanggung jawab itu, tanggung jawab yang paling penting semuanya, tapi yang paling kita tekankan itu tanggung jawab terhadap Allah. Kenapa? Karena tanggung jawab kepada Allah itu sudah bisa mewakilkan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang lainnya. Karena jika kita bisa bertanggung jawab kepada Sang Pencipta kita akan bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri dan bertanggung jawab kepada sesama ciptaannya. Nah itu, karena dalam firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8, saya bacakan artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, dalam ayat ini Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kita mempunyai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang diperbuat di dunia, yang baik maupun buruk. Perasaan seperti itu yang akan membangkitkan diri kita, perasaan kita ini lebih bertanggung jawab lagi,
Karena kita akan melakukan hal kecil, hal baik, hal kecil, hal buruk, sekecil biji zarah pun akan kelihatan balasannya nanti di akhirat maupun di dunia. Sekian penjelasan singkat, presentasi singkat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.